Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada undangan dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, berbeban berat. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak beban. Belum terselesaikan. Belum ada jalan keluar. Doa belum dijawab. Penyakit belum sembuh. Justru malah bertambah-tambah. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Yang kedua belum selesai, datang yang ketiga. Letih lesu. Terasa berat, beban berat. Tetapi Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada kita yang datang kepadanya. Sebab Dia Tuhan. Sebab Dia Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakan seperti ini selain Tuhan. Bisakah seorang presiden Amerika mengatakan ini? Mari datang kepadaku. Kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Tidak ada. Namanya manusia nggak ada. Nggak ada yang sanggup melakukan ini. Memberi kelegaan. Maksudnya apa? Membebaskan kita dari letih lesu beban berat tadi. Kalau manusia nggak bisa diandalkan. Manusia itu terbatas. Bukan berarti manusia itu tidak kita perhitungkan. Tidak, kita harus saling membantu. Kita harus saling mendukung. Sesama manusia itu saling menopang. Tapi maksudnya di sini untuk membebaskan kita sama sekali dari letih lesu berbeban berat tadi, itu hanya Tuhan yang sanggup lakukan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Teman nggak bisa, istri, suami nggak bisa. Sakit penyakit, kemiskinan itu beban berat. Ya, kegagalan itu beban berat. Sudah berkali-kali bikin usaha ini itu, yang ada kehancuran, kerugian, hutang belum beres-beres, tak terlunasi. Itu beban berat. Mungkin ditipu, mungkin ditinggalkan, dikhianati. Itu beban berat. Dan yang bisa menyelesaikan ini hanya Tuhan sebagai pencipta kita. Yang lain tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, dengan caranya yang ajaib, Dia memberi kelegaan kepada kita yang datang kepada Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi Tuhan itu memang memberi kita kuk. Kuk itu apa? Itu semacam kendali Tuhan. Sebagai tanda perhambaan. Kalau kuk itu kan kalau
di persawahan, di sawah ya, di ladang itu kerbau atau lembu itu dikasih kuk, ada semacam kayu yang dikaitkan sehingga kalau lembunya dua itu dikaitkan sehingga mereka kedua lembu itu akan membajak sawah, dikendalikan oleh petani, dikendalikan oleh manusia dari belakang untuk membajak sawah. Dan itu sebagai perhambaan secara dipaksakan gitu ya, dipaksakan. Dan memang kita ini kan ya seperti itu juga. Ya kita memperhamba diri itu kan itu sebenarnya ada semacam dipaksa ya, dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena pada umumnya kan manusia itu bebas, nggak mau dikendalikan, nggak mau disuruh, nggak mau diatur kan gitu. Tapi di dalam Tuhan itu kalau ada perhambaan yang sedikit dipaksa itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ketika kita ikhlas menghamba kepada Tuhan, melakukan tugas Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita akan beroleh kelegaan tadi, damai sejahtera itu kita dapat. Pikulah kuk yang kupasang, ya itu. Kuk itu, kuk perhambaan, artinya ketaatan, ketundukan kita kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan, sekalipun itu agak sedikit memaksa ya, karena memang tubuh kita ini kan pasti menolak. Tubuh kita ini menolak, berdoa pun tubuh kita ini kalau nggak kita disiplin tubuh kita nggak akan berdoa. Tubuh kita menolak, kedagingan kita menolak, sehingga memang harus agak dipaksa, dikasih kuk ya, suatu perhambaan kepada Tuhan ya. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Tuhan, belajar berarti belajar itu murid. Berarti kita sebagai muridnya belajar kepada Dia. Kita butuh diajar oleh Tuhan. Ya. Namanya manusia ini nggak ada tamatnya belajar. Terus belajar. Belajar rendah hati, belajar berhikmat, belajar menghadapi persoalan dengan benar. Belajar apapun, kita tidak akan berhenti belajar sehingga ya Tuhan sebagai guru kita, Tuhan sebagai panutan kita, Tuhan sebagai pembimbing kita ya. Baiklah kita belajar daripada Tuhan itu. Belajar kepada Yesus. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati ya. Belajar kepada yang lemah lembut dan rendah hati. Sekalipun dia Tuhan, sekalipun dia anak Allah yang maha kuasa, sekalipun dia Mesias, Raja segala raja, sekalipun dia firman Allah yang berkuasa dan yang maha kuasa, tetapi dia lemah lembut dan dia rendah hati. Sehingga kita pantas layak untuk belajar kepada Yesus. Sekalipun dia Tuhan, dia lemah lembut, dia rendah hati. Buktinya apa lemah lembut? Dia sabar terhadap kita. Kita bersalah nggak langsung dibinasakan. Tetap kita dipanggil, tetap kita diutus hamba-hambanya, diutus orang-orang untuk membawa kita kembali kepadanya. Bahkan ada orang bertemu dengan Tuhan dalam mimpi atau dalam penglihatan. Itu anugerah, karunia Tuhan untuk kita datang kepadanya. Dia lemah lembut dan rendah hati. Bukti rendah hati. Dari tempat yang maha tinggi dia turun ke tempat yang paling rendah, lahir di kandang domba. Sangat jarang orang lahir di kandang domba. Orang yang sangat miskin sekalipun dia nggak lahir di kandang. Ya. Tidak ada tempat untuk bersalin. Tidak ada yang menerima mereka untuk bermalam. Sehingga mereka harus bermalam di kandang hewan dan lahir di kandang tersebut. Dia menunjukkan dia rendah hati dan Yesus tidak pernah meninggikan diri. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak pernah meninggikan diri, selalu memuliakan Bapa, memuliakan Allah.
Selalu sebagai manusia dia bergantung kepada Bapa, menunjukkan kerendahan hati, belajar kepada Tuhan. Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia belajar kepada Tuhan, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kuasanya, hadiratnya itu memberi ketenangan kepada kita. Dan sudah pasti damai sejahtera dari Tuhan akan diimpartasikan kepada kita. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kuk tadi itu Yesus mengatakan kuk itu enak. Gak akan mungkin Tuhan merencanakan kuk yang menyiksa, yang memberatkan. Perhambaan kita itu kepada Tuhan itu ringan. Karena apa? Dia tidak ingin memberati, memaksakan kita, tidak. Ringan. Karena dibutuhkan kerelaan kita juga. Dan di samping itu yang terlebih utama adalah Roh-Nya akan menolong kita melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Sehingga ada pendeta memiliki gereja bisa sampai khotbah 5 kali 1 hari dalam minggu itu, di hari Minggu ibadah raya. Bisa khotbah sampai 5 sesi. Itu tugas yang cukup berat. Tetapi Tuhan mengatakan kuk yang diberikannya kepada hambanya itu tidak berat, ringan. Karena apa? Karena dia sendiri yang akan menopang. Roh-Nya sendiri yang akan menguatkan, memampukan mengurapi hamba tersebut, sehingga dia mampu melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan bebanku pun ringan. Beban Kristus itu ringan. Beban dari Tuhan itu ringan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita percaya, menyerahkan hidup kepadanya, bersama Dia, apapun yang menjadi beban hidup kita ini ringan. Dan ada kalanya beban kita itu memang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bebanku ringan. Ya, karena apa? Kita membawa beban itu, menanggung beban itu bersama dengan Tuhan. Ya. Dan tujuan dari beban itu adalah untuk mendewasakan kita, membawa kita tetap bergantung kepada Tuhan, membuat iman kita semakin kokoh, kita semakin dewasa secara rohani, makin berhikmat dan bijaksana. Sekali lagi, saudaraku, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus